Kan ini tangan dibuka ya. Dibuka ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan ke kiri dikit ya. Sebagian sunnahnya begini. Pandangan kita cukup bahwa tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini akhirnya kita bungkuk, ini juga salah. Atau orang begini misalnya, atau begini ya. Ada yang begini ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita selesai, maka kita ruku ya. Kita ruku. Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita ruku. Ya, ruku kita biasa, Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini, ketika ruku ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka ya. Dibuka ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan ke kiri dikit ya. Sebagian sunnahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa begini ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini, tidak perlu kita lihat ke depan sana. Karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar ya. Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini ya, maka ini kepala misalnya ya. Saya bikin kotak aja, maka perhatikan di sini, ini lurus ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung, maka ini lurus lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit. Ya. Agak naik sedikit akhirnya. Ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud. Ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik. Dan ini salah ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan, kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan. Tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketiga, tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar ya. Saya ulangi. Jadi lihat ya, ini tangannya begini ya, tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit ya, buka sedikit, pandangan kita cukup bahwa tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk, ini juga salah. Ya terlalu, jadi agak rata aja biar ini jadi rata. Dan antara punggung dengan kepala juga rata ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya ya, Rasulullah SAW ketika dia sujud ya, dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini ya. Jangan juga pegang lutut samping begini ya. Saya ulangi, ini salah seperti sebagian sholat. Bukan ini salah bukan berarti tidak sah ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah, tidak sesuai sunnah. Ya, namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini ya. Ada yang begini ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah, yang benar begini ya. Yang benar itu. Baik. Ketika kita ruku ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumakninah. Tumakninah tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim, atau dalam riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya.
subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, kita boleh ucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan subhana rabbiyal azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar subhana rabbiyal azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ustaz, boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita ingin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah, terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun qudus rabbul malaikati waruh, dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ya. Subuhun qudus rabbul malaikati waruh, ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subhan kudus rabbul malaikat. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju i'tidal, Maka kita ngangkat tangan kembali, ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah kita mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan. Maka ada 2 pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita di irsal, dilepaskan, ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan di sedekap. Imam Ahmad rahimahullah taala memandang dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Ya, silakan saja. Bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita sholat jadi imam, kita mengucapkan sami Allah liman hamidah. Atau kita kalau sholat munfarid, sholat sendirian, kita bilang sami Allah liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita baca? Juga sami Allahu liman hamidah. Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita ngangkat, terus kita bilang Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ard, mil'u ma syi'ta, dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara salat, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata, fa idza qala sami Allah liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat, ya. Jadi ketika kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, Rabbana lakal hamd, salah, ya. Kita biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ya, jangan kita kemudian Rabbana lakal hamd, ya. Salah. Kita sedang memuji Allah, ya. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Sami Allah liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang Rabbana lakal hamdu. I'tidal bukan tempat untuk berdoa, ya. Kecuali kalau memang kita kunut. Nah, ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan Rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang memuji Allah bukan dalam kondisi sedang berdoa, ya, maka jangan kita Rabbana lakal hamdu. Ini salah. Ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita setelah memuji Allah baru kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, ya. Adapun kita i'tidal maka biasa. Rabbana walakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang sholat sendiri atau jadi imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum maka cukup mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya.